Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Bab 704 ucapan Conrad berhasil mengalihkan perhatian semua orang ke arah Jasper. Memutar kepalanya diam-diam untuk melirik Jasper, Conrad merasakan emosinya berdenyut dengan tenang di dalam dirinya. Dia sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Dia akan menghancurkan Jasper hari ini dan mengubah pria itu menjadi bahan tertawaan Provinsi Tenggara. Tidak, seluruh negeri. Jasper, yang tidak mengatakan sepatah kata pun sejak acara peluncuran dimulai, tersenyum dan mengambil mikrofon di depannya saat para reporter menoleh. Dia berbicara, "Aku datang hari ini untuk mengumumkan peluncuran produk baru juga. Secara kebetulan, ini juga merupakan pemutar MP3 seperti melodi generasi pertama milik Tuan Monty. Tentu saja, produkku agak berbeda dengan pemutar MP3 lainnya. Bahkan, aku lebih suka menyebutnya sebagai versi upgrade, MP4. Tidak seperti melodi generasi pertama, MP4ku menggunakan nama mellow, berasal dari kata mellifluous. Dari definisinya saja, aku dapat menggambarkannya sebagai produk revolusioner yang benar-benar melampaui semua pemutar MP3 yang ada. Jika seseorang mengklaim bahwa melodi generasi pertama Tuan Monty sebagai produk yang luar biasa di antara semua pemutar MP3 lainnya, maka mellow akan memimpin dan memandu jalan menuju masa depan perangkat pemutar musik. CW Electronics tidak bertujuan untuk meniru apa yang sudah menjadi tren di luar negeri. Sebaliknya, kami bertujuan untuk membuat pernyataan bahwa mereka yang berada di luar negeri akan meniru produk yang kami, orang-orang keturunan Somer, buat. Ucapan Jasper mengejutkan semua reporter yang hadir, dan semua orang entah kenapa dipenuhi dengan rasa penuh harap. 2001 baru saja dimulai dan orang-orang mulai menjilat dan menyembah produk asing. Mayoritas percaya bahwa barang-barang asing lebih baik daripada barang-barang dalam negeri, bahwa istilah produksi dalam negeri entah bagaimana membuatnya tampak barang-barang itu kurang berkualitas. Namun, sebagai sesama keturunan Somer, mereka ingin negara mereka tumbuh lebih kuat. Mereka juga menginginkan agar barang-barang produksi dalam negeri mereka ditiru oleh orang asing dan bukan sebaliknya. Apalagi saat melodi generasi pertama Conrad diperkenalkan pertama kali. Pengenalan terutama membandingkan produk dengan mitra asingnya dan seberapa mirip mereka berhasil menirunya. Tapi Jasper telah memperkenalkan produk evolusi, yang akan membuat orang asing mereplikasinya. Pemenangnya jelas. Kebingungan Conrad langsung menjadi dingin saat dia menatap Jasper dalam diam. Sepertinya ada perubahan situasi, Tuan Monty. Valentine mencondongkan tubuh untuk berbisik, menyadari situasi yang tidak biasa. Saat itu, para reporter di bawah tidak sabar untuk bertanya, "Tuan Lynn, apakah kau secara resmi membuat perangkat mellow yang kau bicarakan ini?" Jasper tersenyum. "Tentu saja. Atau aku hanya menggertak, bukan? Izinkan aku memberikan mikrofon kepada Direktur Pabrik Pertama Pabrik Manufaktur Peralatan Elektronik CW. Dia akan memberitahu kalian lebih banyak tentang situasi manufaktur saat ini untuk mellow." Jasper kemudian menunjuk Chad. Chad bangkit dengan penuh semangat dengan pemutar MP3 seukuran setengah telapak tangannya di tangannya. Bagian yang paling menarik perhatian adalah ukurannya yang ringkas dan layar yang menghabiskan lebih dari setengah ruang. Teman-teman pers yang terhormat, ini mellow, produk terbaru JW Electronics. Ini lebih dari sekadar pemutar MP3 biasa. Ini telah ditingkatkan menjadi MP4. Para reporter semakin bersemangat ketika Chad terus memperkenalkan mellow. Menurut uraian Chad, memang tidak ada produk luar negeri yang serupa di luar sana. Terbukti bahwa mellow jauh lebih menonjol dibandingkan dengan perangkat pemutar musik lain di pasaran. Conrad dan Valentine berubah muram. Bab 705 Conrad melirik Valentine. Valentine pun mengangguk dan memberi isyarat kepada beberapa reporter yang telah mereka suap sebelumnya. Salah satu dari mereka berdiri dan bertanya kepada Jasper,
Tuan Lain, karena perusahaanmu memiliki produk yang luar biasa, aku ingin bertanya apakah kau memiliki hak paten terkait. Pertanyaan itu mengejutkan semua wartawan. Dia benar. Tidak peduli seberapa luar biasa Melo atau bagaimana ia menyebut dirinya sebagai MP4, tidak ada perubahan fakta bahwa itu berasal dari pemutar MP3. Artinya, persoalan hak paten tidak bisa dilepaskan. Semua orang terdiam dan mereka menoleh ke arah Jasper, menunggu jawabannya. Namun, orang yang berbicara adalah reporter yang sama yang mengajukan pertanyaan. Mereka jelas bangga dengan efek pertanyaan mereka dan mengajukan pertanyaan lain. Tuan Estrada dari Melody Electronics baru saja menjelaskan bahwa mereka telah menerima hak paten dari Tuan Damon Golding di Koreana. Melody Electronics adalah satu-satunya perusahaan di dalam negeri dengan hak eksklusif untuk memproduksi pemutar MP3. Jadi, Tuan Lain, bisakah kau memberitahu kami bagaimana Melo memutuskan untuk mengatasi masalah ini? Semua orang memperhatikan baik Jasper maupun Chad. Setiap kata dan ekspresi mereka pasti akan dirilis di surat kabar dan dilaporkan oleh stasiun berita besok. Karena itu, mereka harus sangat berhati-hati dengan apa yang mereka katakan. Saat itu, Jasper berdiri. Memang, JW Electronics tidak memiliki lisensi domestik untuk memproduksi pemutar MP3. Pernyataan itu menyebabkan kegemparan. Para wartawan dibuat terdiam. Sementara pembajakan merajalela di negara ini, itu adalah sesuatu yang tidak ada yang berani menyatakannya secara terang-terangan. Lagi pula, itu hanya akan mempermalukan mereka. Jika kau mengakui bahwa kau tidak memiliki lisensi, Tuan Lain, lalu mengapa JW Electronicsmu terus memproduksi produk bajakan tanpa hak paten? Apakah kau mungkin percaya bahwa kau tidak tersentuh hukum negara? Konrad berbicara dengan acuh tak acuh. Atau apakah kau mungkin berpikir bahwa Melody Electronics tidak akan berani menuntutmu? Dua kalimat Konrad sangat membara. Suasana di ruangan itu berubah tegang. Namun para wartawan hanya menjadi lebih bersemangat. Acara peluncuran seharusnya menjadi konferensi pers biasa, dan mereka tidak mengira kedua perusahaan memulai pertarungan secara tiba-tiba. Ini adalah berita yang menghancurkan bumi. Ini adalah insiden yang dengan mudah akan meningkatkan peringkat mereka dan menjual surat kabar mereka. Setiap reporter menyunggingkan senyum bodoh di wajah mereka ketika mereka membayangkan menerima penghargaan dari pemimpin redaksi mereka. Pada saat yang sama, mata semua orang tertuju pada panggung. Mereka tidak akan melewatkan satu detail pun. JW Electronics adalah perusahaan yang taat hukum, tidak mungkin kami melakukan sesuatu yang ilegal, jawab Jasper. Main air. Omong kosong. Valentine melangkah dan menunjuk Jasper, menuduhnya, "Malo bodohmu ini berasal dari paten pemutar MP3 dan kau telah mengakui bahwa kau tidak memiliki lisensi. Bagaimana itu tidak ilegal?" Valentine kemudian melihat sekeliling dan berkata dengan lantang, "Teman-teman pers yang terhormat, Melody Electronics telah menghabiskan banyak uang untuk membeli lisensi eksklusif dari Tuan Damon Golding di Koreana. Perusahaan kami tidak akan tinggal diam dan melihat seseorang melanggar kepentingan kami. Apalagi bukan siapa-siapa yang hanya memainkan tipuan kotor, kami akan membawa mereka ke pengadilan. Jadi bisakah teman-teman terkasih kami dari media mengambil gambar yang jelas dari pria yang cerdik ini? Dia secara terang-terangan melanggar hukum dengan membajak secara terbuka." Bab 706 klik-klik. Lampu kamera menyala tanpa henti di aula konferensi, dan semua kamera video diarahkan tepat ke panggung. Tidak ada yang ingin melewatkan detail apapun. Jika pertarungan di antara mereka dianggap persaingan normal antara dua perusahaan, maka kata-kata Valentine langsung meningkatkan situasi di mana sekarang melibatkan pelanggaran hukum. Pria itu telah menggunakan kata-kata umpatan. Para reporter yang hadir semua memerah karena kegembiraan. Perjalanan tiba-tiba terasa sangat berharga. Ada terlalu sedikit contoh situasi seperti itu di negara ini. Oleh karena itu, saat kejadian seperti itu terjadi, mereka menarik perhatian semua orang. Konrad juga sangat senang. Valentine menjadi lebih berguna baginya setiap saat.
Valentine tahu bahwa ada hal-hal yang Conrad tidak bisa katakan, jadi dia melompat keluar dan menyampaikan pesan yang ingin Conrad katakan tetapi tidak bisa. Kaulah yang berbicara omong kosong. Sebuah teriakan keras datang dari samping Jasper, menyebabkan semua orang yang hadir melihat dengan kaget. Terutama Valentine. Ekspresi pria itu menjadi suram setelah dituduh dan dia berbalik untuk melihat ke arah Chad. Siapa bilang satu-satunya cara untuk memproduksi barang adalah dengan hak paten? Chad mengejek dan mengeluarkan secarik dokumen dari tas kerjanya yang dia bawa. Dia membukanya di depan semua orang dan berbicara, JW Electronics tidak hanya membeli 50% kepemilikan hak paten pemutar MP3 dari Sentel Corporation, tetapi kami juga telah menandatangani perjanjian paten peningkatan. Jadi selama kami berhasil meningkatkan pemutar MP3, kami secara otomatis memberikan hak paten kepada pengguna. Chad memandang kelompok wartawan yang dibungkam dengan bangga sambil melanjutkan, selain itu, JW Electronics akan memegang kepemilikan penuh atas hak paten kami yang ditingkatkan. Itu berarti Melo kami memiliki hak kekayaan intelektual yang sepenuhnya independen. Tidak seperti beberapa perusahaan yang tampaknya sangat bangga dengan kenyataan bahwa mereka memiliki lisensi. Terus memangnya kenapa kalau mereka memiliki lisensi? Mereka masih bekerja untuk orang asing, bukan? Sebagian dari keuntungan yang diperoleh dari melodi generasi pertama harus dibagikan kepada Tuan Damon Golding. Masih bisakah kau menyebut itu produk buatan dalam negeri? Kata-kata Chad mengejutkan seluruh tempat. Para wartawan mulai berbisik di antara mereka sendiri. Ada beberapa reporter yang tidak mengerti banyak tentang paten, lisensi, dan undang-undang yang terkait, tetapi mereka semua mengerti setelah bertanya kepada orang-orang yang bekerja di industri itu. Chad mengatakan yang sebenarnya. Tidak ada yang menyangka JW Electronics berhasil menandatangani perjanjian paten perbaikan ketika mereka tidak bisa mendapatkan lisensi. Belum lagi mereka juga berhasil. Inilah yang benar-benar dibutuhkan oleh merek domestik. Para reporter memandang Jasper dengan penuh semangat, dan mereka semua ingin tahu bagaimana Jasper melakukannya. Pria itu tetap tenang. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya, Jasper mengambil mikrofon dan berbicara dengan lembut. Aku hanya ingin menunjukkan kepada kalian dengan tindakanku bahwa Summerland kita mampu memproduksi barang-barang yang luar biasa. Prok prok prok. Tidak ada yang tahu di mana itu dimulai, tetapi semua reporter bertepuk tangan dengan keras pada pernyataan Jasper. Seluruh aula konferensi langsung ditenggelamkan oleh suara tepuk tangan. Pada saat yang sama, Violet, Conrad dan Valentine memiliki ekspresi masam di wajah mereka. Terutama Conrad, yang tidak pernah menyangka tindakan seperti itu dari Jasper. Perjanjian paten perbaikan bodoh itu, apakah itu benar-benar ada? Conrad menekan amarahnya dan bertanya pada Valentine. Wajah Valentine memucat saat dia mengangguk dengan susah payah. Betul, ada peraturan seperti itu di bawah hukum paten internasional. Selama asalahnya adalah dia membutuhkan semua orang yang memiliki kepemilikan untuk menyetujuinya sebelum diberikan. Damon Golding hanya memiliki 50%, jadi bagaimana dia mendapatkan 50% sisanya dari Sentel? Conrad sedikit gemetar setelah menerima kejutan seperti itu. Dia berbalik untuk menatap tajam dan dingin ke arah Jasper, menggertakkan giginya. Kau sudah tahu ini akan terjadi, Jasper, jadi itu sebabnya kau sudah menyiapkan segalanya, kan? Kau hanya menungguku untuk memainkan peranku. Beraninya kau membuatku menjadi orang bodoh. Marah, Conrad bertanya langsung Tuan Monty, bagaimana kau bisa menuduhku membuatmu menjadi orang bodoh padahal kaulah yang meminta semua ini? Jasper menjawab dengan tenang, tapi aku harus benar-benar berterima kasih karena telah memberi Melo kesempatan besar untuk beriklan, Tuan Monty. Sepertinya aku bisa mengurangi sedikit biaya iklan. Conrad hampir terbakar karena marah. Dia telah menggunakan banyak bantuan menggunakan nama keluarga Monty untuk acara peluncuran ini hanya untuk mendapatkan belasan perwakilan media, termasuk 2 stasiun besar dari ibu kota Swallow. Sekarang,
dia malah memberikan keuntungan kepada Jasper di atas piring perak. Bagian terburuk dari semua ini adalah reputasi melodi generasi pertamanya hancur sebelum dirilis. Conrad merasakan anggota tubuhnya menjadi dingin dan ada embusan udara pengap yang mencekik dadanya. Dia tidak bisa menelannya atau mendorongnya keluar. Rasanya mengerikan. Jasper tersenyum tipis melihat reaksi Conrad. Hanya itu yang diperlukan untuk mengalahkanmu. Tapi aku baru saja mulai. Dia berdiri lagi. Para reporter telah belajar dari pengalaman bahwa jika Jasper berdiri untuk berbicara, itu akan menjadi pengumuman besar lainnya. Semua orang menatap Jasper dengan penuh semangat dan menunggu bom lain dijatuhkan. Memang, Jasper tidak membuang waktu saat dia mengambil mikrofon dan mengumumkan, ada sesuatu yang ingin aku umumkan juga selama acara penting ini. Mellow akan dijual dengan harga $1.699 somer mulai besok dan semua konsumen dipersilakan untuk membelinya dari supermarket suler manapun di dalam negeri. Apalagi setiap konsumen dapat mendownload lagu resmi secara gratis dari kami. Untuk itu, kami telah menandatangani perjanjian kerjasama strategis dengan Trizone Inc., Easy Media, dan Advent Entertainment Group. Easy Media dan Advent Entertainment Group saat ini masing-masing merupakan perusahaan media terbesar di daratan dan kota Harbor. Setidaknya 60% dari artis terkenal yang kita kenal sekarang ditandatangani di bawah mereka. Kami akan menyediakan perpustakaan musik resmi terbesar di dalam negeri, jadi selama kalian membeli Mellow, kalian diizinkan untuk mengunduh lagu-lagu secara gratis. Selain itu, JW Electronics akan bekerja sama dengan Easy Media dan Advent Entertainment Group untuk menyerang semua sumber musik bajakan di dalam negeri. Departemen terkait kami sudah berhubungan dan kami telah menerima dukungan yang sangat besar. Itu saja yang JW Electronics katakan untuk acara peluncuran ini. Terima kasih. Jasper kemudian meletakkan mikrofon setelah dia selesai berbicara. Pergi dengan tenang. Dia meninggalkan chat untuk berurusan dengan para reporter yang sangat bersemangat. Saat Jasper pergi, Conrad dengan cepat mengikutinya. Kulitnya pucat karena marah, dan ekspresinya sedih seperti dia ingin mencabik-cabik Jasper dengan giginya. Tetap di sana kau, Jasper. Lupakan fakta bahwa kau mendominasi segalanya, Jasper, tetapi kau bahkan tidak memberi orang lain kesempatan untuk menghasilkan uang. Bab 707. Apa kau tidak takut kekejamanmu akan datang dan menyerangmu kembali? Tatapan Conrad menjadi suram saat dia berteriak. Dia merasakan dorongan untuk meninju wajah Jasper. Jasper menatapnya dengan bingung dan bertanya, apa maksudmu? Kau membesar-besarkan masalah ini, Tuan Monty. Aku tidak mengerti. Berhentilah berpura-pura tidak tahu apa-apa. Conrad berteriak. Kita semua adalah orang-orang cerdas di sini, apa gunanya tindakan bodohmu ini? Apa arti di balik perpustakaan musik resmi? Beritahu aku pemutar MP3 apa yang tidak perlu mengunduh musik, kau hanya mencoba menjadikan seluruh pasar milikmu dengan perpustakaan musik resmi itu dan ingin menyerang situs bajakan, bukan? Conrad marah ketika dia memikirkan bagaimana tumpukan barang di gudangnya dan tidak bisa dijual. Itu adalah kerugian yang bahkan tidak bisa ditanggung oleh keluarga Monty. Ditambal dengan insiden tambang aluminium, Jasper telah memukul keluarga Monty dengan keras 2 kali. Keluarga Monty kaya, tetapi tidak dapat menerima serangkaian serangan seperti itu. Dengan pemikiran itu, Conrad merasa jantungnya ditusuk dengan jarum. Bukankah kau yang terus mengatakan aku harus melakukan sesuatu secara legal, Tuan Monty? Mendukung versi dan kepemilikan resmi, betul, kan? Atau mungkin kau tidak setuju denganku menyerang musik bajakan? Jasper bertanya sambil tersenyum. Conrad menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan sinis, kau akan membuat marah banyak orang seperti ini, Jasper. Betul. Lagi pula, perpustakaan musik resmi gratis untuk semua orang yang membeli Mellow. Untuk pemutar MP3 impor, tentu, asalkan konsumen membayar. Lagi pula, aku harus membayar gaji karyawanku di perusahaan hiburan,
Dan siapa yang tidak mau menerima uang yang disajikan di piring perak? Jasper berbicara dengan tenang. Konrad mengejek dan menjawab, baik. Jadi ini yang ada dalam pikiranmu, menghasilkan uang. Kau pria yang kejam. Baiklah, aku akui kerugianku. Bagaimana kau ingin aku membayarmu? Kau salah paham, Tuan Monty. Jasper menggelengkan kepalanya. Maksudku, mereka yang memiliki pemutar MP3 asing yang diimpor diizinkan untuk membayar akses ke perpustakaan musikku. Tapi untuk kompetitor di dalam negeri, maaf, kita pada akhirnya tetap rival. Tidak mungkin aku membiarkan pesaingku mencuri kuota pasarku, kan? Konrad tertegun sejenak ketika mendengar Jasper. Detik berikutnya, dia merasakan darah mengalir deras ke kepalanya. Jadi, kau hanya membunuhku begitu saja. Konrad berbicara dengan dingin. Pasar adalah medan perang, Tuan Monty. Aku yakin kau juga tidak akan membiarkanku hidup jika peran kita dibalik. Jasper berbicara dengan tenang. Konrad terkekeh. Kerja bagus, Jasper. Rencana jahat apa yang kau rencanakan di sini? Tapi aku dengar kau menghabiskan puluhan juta untuk lini produksimu, Tuan Monty. Selain gudang penyimpanan, dan lisensi itu, kau pasti menghabiskan banyak uang, bukan? Tanya Jasper. Apa yang kau coba katakan? Keluarga Monty tidak membutuhkanmu untuk membayar kerugian sekecil itu. Konrad memaki dengan dingin saat dia menekan api kemarahan di dalam dirinya. Aku hanya berpikir bahwa jika kau tidak menginginkannya lagi, Tuan Monty, aku tidak keberatan membeli semua pabrik dan peralatanmu. Itu tergantung apakah kau mau berpisah dengan mereka atau tidak, Tuan Monty, saran Jasper. Konrad melebarkan matanya. Dia tidak percaya ada pria tak tahu malu seperti itu di dunia ini. Kau baru saja mengacaukan investasiku yang hampir $1 miliar Somer dan sekarang kau menginginkan pabrik dan lini manufakturku juga. Sungguh serakah kau, Jasper. Justru karena aku telah menyebabkan kerugian besar bagimu, Tuan Monty, aku memikirkan cara untuk menebusnya. Tidak ada salahnya jika kau tidak mau menerima tawaranku, Tuan Monty, kata Jasper. Jangan khawatir. Aku lebih baik kehilangan semua uang itu daripada menguntungkanmu. Konrad mencibir. Jasper mengangkat bahu dan berbicara dengan penyesalan. Sayang sekali, kalau begitu. Nah, jika itu masalahnya, tolong permisi. Jasper berbalik dan hendak pergi ketika dia mendengar Konrad berbicara di belakangnya. Tunggu. Jasper berbalik dan menatap Konrad. Mengambil napas dalam-dalam, Konrad mencoba berbicara dengan nada setenang mungkin. Aku dapat memberimu pabrik dan peralatanku secara gratis. Jasper memandang Konrad tetapi tidak berbicara. Dia tahu bahwa Konrad belum selesai berbicara. Seperti yang diharapkan, Konrad berhenti sejenak sebelum berbicara lagi, tapi aku ingin berbagi dengan JW Electronics. Jasper tertawa. Tentu. Konrad mendongak dan menatap Jasper, bertanya tak percaya, benarkah? Sungguh, tapi dengan satu syarat. Aku ingin berbagi ke grup Monty. Grup Monty adalah bisnis inti keluarga Monty. Semua properti keluarga Monty dikendalikan oleh grup Monty. Itu adalah perusahaan induk, seperti JW Capital milik Jasper. Konrad menjadi murka ketika mendengar syarat dari Jasper. Tidak mungkin, dalam mimpimu. Kau dapat menjual seluruh JW Capital dan kau tetap tidak memenuhi syarat untuk menyentuh 1 sen pun dari saham grup Monty. Tepat, itulah yang ingin aku katakan juga. Jasper tidak pernah berniat menjadi pemegang saham grup Monty. Itu sama tidak mungkinnya dengan membiarkan Konrad menjadi pemegang saham JW Capital. Konrad memelototi Jasper dan menggertakkan gigi gerahamnya. Kau akan mendapatkan karma karena begitu kejam, Jasper. Jika tidak ada yang lain, Tuan Monty, aku akan pergi sekarang. Jasper menggelengkan kepalanya. Dia tidak lagi tertarik berdebat dengan Konrad lagi. Konrad memelototi sosok Jasper yang pergi dan terdiam untuk waktu yang lama. Dia mengatupkan rahangnya saat embusan penghinaan dan kebencian melonjak di dadanya. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak bisa menang dari Jasper, tidak peduli apa yang dia lakukan.
Bahkan ketika dia menyerang lebih dulu. Saat itu, Valentine bergegas menghampirinya. Melihat Conrad sendirian, dia berjalan dengan hati-hati dan berbicara, "Tuan Monty, di mana Jasper? Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Berita sudah keluar dan para pedagang sudah tahu apa yang terjadi. Pedagang datang untuk bertemu dengan kami di perusahaan dan mereka meminta pengembalian dana. Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Yang semua orang tahu adalah bertanya kepadaku apa yang harus aku lakukan selanjutnya. Bagaimana aku tahu? Marah, Conrad tiba-tiba mendorong Valentine dan dia merasakan punggungnya membentur dinding. "Aku menyuruh kalian bekerja untukku, bukan untuk bertanya apa yang harus aku lakukan." Melihat bagaimana Conrad tampaknya telah kehilangan semua alasan, Valentine menghela napas. Dia tahu bahwa dia tidak lagi memiliki tempat di samping Conrad. Seseorang harus bertanggung jawab atas kegagalan produk Melody. Tidak mungkin Conrad bertanggung jawab, jadi itu pasti dia.